Hai, halo semua. Teruntuk semua pengangguran di seluruh pelosok negeri. Kita sudah cukup tersiksa, kita sudah cukup sakit selama bulan puasa ini melihat orang lain buka dengan orson ataupun sirup melon sementara kita hanya minum air galon. Maka lebaran nanti please, semua pengangguran tidak boleh beli baju lebaran. Halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya, masih di program cerita pengangguran negeri sipil. Selamat datang untuk kamu yang baru saja menemukan channel ini dan merasakan satu nasib, satu perjuangan, satu nasib, satu penderitaan sebagai pengangguran. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like atau juga komen, sebagaimana kita saling mensupport sesama pengangguran. Oke teman-teman, kita bahas para pengangguran tidak perlu baju lebaran. Ya buat apa gitu kan? Selama bulan Ramadan ini kita sudah cukup tersiksa ketika orang lain bermewah-mewahan, orang sedih gitu kan. Sedih ketika orang lain buka puasa dengan yang baik begitu, dengan makanan-makanan enak, terus juga menyediakan masakan-masakan lezat, bergizi dan lain sebagainya, tapi tidak termakan lalu terbuang, sedih gitu. Padahal kita aja susah buat cari uang untuk beli makanan tersebut. Gitu. Banyak para pengangguran di negeri ini yang ketika Ramadan, ketika bulan penuh berkah ini, ya bagi kita ya agak susah, tetap susah gitu kan. Sementara di pihak lain penuh dengan kemubaziran, masak banyak, nyiapin untuk buka puasa banyak, pada akhirnya terbuang. Begitu. Makanya nanti ketika lebaran mending nggak usah beli baju lebaran, nggak apa-apa, baju seadanya. Kita tunjukkan bahwa kita pengangguran tapi kita tetap punya kesadaran diri. Ya, kenapa nggak usah? Gini, kesenjangan ekonomi itu terjadi sepanjang tahun, sepanjang waktu antara si kaya dan si miskin. Jurangnya ini begitu kentara. Si kaya dengan pongahnya, dengan kekayaannya, si miskin dengan penderitaannya. Ini terus-menerus terjadi sepanjang waktu. Kalau misalkan kita yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, ikut-ikutan beli baju lebaran, ikut-ikutan mewah-mewahan, ngapain? Toh mereka juga yang kaya tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Yang kaya ya tetap beli baju lebaran yang lebih mewah lagi. Kesenjangan tetap ada gitu. Jadi tidak ada kesenjangan. Harusnya kan ketika momen lebaran itu kan momen silaturahmi, momen kebersamaan. Ya udah, yang kaya juga tidak harus mempertunjukkan kekayaannya dengan barang-barang bermewah, barang-barang bermereknya, dengan barang-barang mereknya, bajunya harga sekian juta, sementara yang miskin pengen baju baru saja susah gitu. Jadi ya udah, mending udah baju seadanya aja, tampilkan keseharian kita, tampilkan kesederhanaan kita, tampilkan bahwa kita ya memang segitu adanya, gak usah maksain gitu. Jadi biarkan kesenjangan sosial ini ya tetap ada, karena lumrah aja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba tidak ada kesenjangan sosial, tiba-tiba tidak ada gap kemiskinan atau gap harta ini gitu, mungkin kiamat. Kiamat ketika tiba-tiba semuanya rata gitu, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, ya udah kiamat gitu kan. Daripada kita menyebabkan kiamat, ya udah nggak perlu beli baju lebaran. Berikutnya, mengapa kita para pengangguran nggak usahlah beli baju lebaran? Kenapa? Karena lebaran jadi hilang makna. Karena pada akhirnya yang harusnya kembali ke fitrah berubah jadi kembali
fitnah. Ya iyalah, kita kan nggak punya kerjaan. Kita kalaupun ada kerjaan juga bukan kerjaan yang tetap, bukan dengan uang yang stabil gitu kan. Tiba-tiba kita beli baju bagus gitu, tiba-tiba kita beli baju yang keren. Nanti apa kata orang begitu kita salam-salaman keliling-keliling? Loh, dia kan nggak punya kerjaan kok bajunya bagus. Wah, pasti nih, pasti hasil nyuri, pasti hasil apa gitu kan. Itu kan jadi fitnah. Pakai app itu kan jadi fitnah gitu kan. Daripada bikin fitnah di hari yang fitrah, yang harusnya kembali ke fitri, mendingan nggak usah. Udah tunjukkan aja kalau misalkan kita memang pengangguran, ya kita pengangguran, kita tetap masih bisa menjalankan ibadahnya, kita bisa menjalankan sholat idnya tanpa baju lebaran. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang kaya yang sok pamer itu bahwa lebaran itu ya kembali ke fitrah. Jangan lupa zakat fitrahnya, bukan jangan lupa pamer kekayaan mewahnya. Itu lah, lalu kan pasti ada alasan aja kan. Kita kan beli baju lebaran juga membantu perekonomian masyarakat, membantu perekonomian masyarakat yang mana? Lihat orang-orang belanja di tempat-tempat yang besar, di e-commerce besar, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang pasar tradisional. Ada yang beli, ada, tapi tidak sebanyak mereka yang bajunya beli dari mall, terus juga pakaiannya beli dari butik, beli dari distro dan lain sebagainya. Sementara UMKM ataupun pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar mana nggak tersentuh gitu kan. Jadi dengan alasan memberdayakan ini juga tidak terlalu gimana ya, kita tetap yang misalnya miskin gitu. Jadi udah, kita mah para pengangguran udah nggak usah beli sekalian, mending nggak usah maksain ngadain duit pakai pinjol, pakai pinjaman ke tetangga. Lagi pula kita nganggur, siapa yang mau percaya kita gitu kan? Siapa yang mau percaya minjemin duit ke kita? Minjem ke saudara aja susah, kalau kitanya lagi nganggur mah mau bayar pakai apa, mau bayarnya pakai apa gitu, jadi belibet. Mau bayarnya pakai apa, pekerjaan aja nggak ada kan? Seperti itu kenyataannya. Jadi udah, para pengangguran nggak usah beli baju lebaran. Yang mesti diingat, Idul Fitri disebut lebaran, bukan pameran. Walaupun pada kenyataannya Idul Fitri menjadi etalase untuk mereka memamerkan baju-baju terbaru, kekayaan, kemewahan, dan mereka berbondong-bondong yang mudik juga hanya untuk pamer seberapa mereka sukses di perantauan sana. Jadi tidak ada tempat untuk kita para pengangguran. Ya udah, kita mah nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Kita ambil makna lebarannya, kita saling memaafkan, kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah. Gak usah beli baju lebaran. Kenapa nggak usah beli baju lebaran? Ya pertama, kita nggak punya uang, pekerjaan saja susah. Kenapa harus memaksakan? Gitu kan? Toh lebaran akan tetap berjalan sekalipun kita belum punya pekerjaan. Lebaran akan tetap datang sekalipun uang juga belum datang ke kita. Apa yang mesti diharapkan ya? Baju lebaran belinya dari mana? THR dari mana? Kerjaan nggak ada yang tiba-tiba ngucurin dana buat THR ke para pengangguran, nggak ada. Nggak usah so ikut lebaran terus pinjaman online dan lain sebagainya. Udah, kita rayain lebaran dengan cara kita jauhi kerumunan, karena kerumunan akan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Ketika ada kerumunan ada pertanyaan, kapan nikah,
boro-boro nikah, pekerjaannya aja belum punya misalkan. Kapan punya anak? Hei, punya anak juga harus pakai duit. Nah, walaupun secara tidak langsung gitu ya. Harus pakai duit, harus ada duitnya juga gitu. Lalu pertanyaan-pertanyaan lain, kerja di mana? Posisinya apa? Apakah sekarang udah jadi manajer? Kenapa bisa jadi manajer kalau tadinya jadi OB? Itu lama prosesnya gitu kan. Jadi pengangguran itu susah. Di bulan puasa susah, terus juga nanti pas lebaran pasti lebih menyusahkan lagi gitu. Karena nggak ada yang murni benar-benar silaturahmi, maaf-maafan terus tanpa ada pertanyaan-pertanyaan terkait duniawian gitu. Nggak mungkin. Jadi udahlah, nggak usah terlalu ikut-ikutan dengan euforia terus juga beli baju lebaran dan lain sebagainya. Udah, kita mah terima diri sebagai pengangguran negeri. Dan ini yang terakhir, kita tidak perlu beli baju lebaran. Kenapa? Karena kita melestarikan sejarah, melestarikan tradisi. Bukankah baju lebaran ini dulunya juga berasal dari tradisi para bangsawan dan para raja-raja di Nusantara ini merayakan 1 Syawal dengan baju barunya, dengan hidangan-hidangannya gitu. Lalu di mana posisi rakyat jelata? Ya udah, kita nonton kemewahan itu, berharap kita mendapatkan rezeki lebih, entah dari mereka atau langsung dari yang punya rezeki gitu. Oke, itu aja untuk kali ini. Pengangguran tidak perlu beli baju lebaran. Saya Jajani, sampai jumpa di CPNS berikutnya.